Kembali lagi bersama Anti Gosip TV bersama Mbah Karso di sini. Kita ngerumpi seputar kasus Vina Cirebon. Walaupun kasus Vina Cirebon ini kan Peggy-nya sudah dinyatakan harus bebas ya, karena permohonan pra peradilannya sudah dikabulkan oleh Hakim Tunggal Bapak Eman Sulaiman. Tetapi makin kesini malah makin kisruh ya, banyak yang kontroversi gitu, apalagi siapa itu Rasman yang botak gitu kan, itu dia bahkan mau menuntut Bapak Hakim Tunggal ini. Kira-kira pendapat kalian gimana guys? Kenapa bisa nggak terima dengan keputusan hakim ini, padahal warga masyarakat Indonesia sangat setuju ya, bahkan sangat berharap sekali keputusannya ini ya seperti ini yang kita harapkan gitu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai hal ini guys. Nah Mbah, ini gimana nih Mbah? ini pendapat terhadap Eman Sulaiman atau Rasman ini, kenapa dia bisa mau melaporkan itu? saya itu juga jadi orang desa itu sempat agak terkejut juga. Ini Pak Gendut siapa ya, kata saya, kok ngamuk-ngamuk seperti ini. Dalam hati saya tadinya namanya orang kampung, saya kan nggak kenal toh Mbak. Iya betul. Ini orang kok tiap kali saya lihat orangnya selalu ngamuk dan ngamuk. Wah, nggak taunya ternyata beliau ini ada berkecimpung juga rupanya di masalah hukum ya. Betul. Tapi yang membuat saya bingung, yang menentukan itu kan semuanya hakim. Ya. Bagaimana bisa hakim dia tuntut kalau hakim sudah memiliki kajian sesuai dengan penelitian yang memang sudah dipertimbangkan masak-masak. Ya, bahkan kabarnya dia itu kalau mau melaporkan juga kan itu bersifat hanya mungkin mengenai sikap-sikap yang dilakukan oleh hakim tersebut, bukan masalah profesional gitu ya. Kalau profesional kan benar-benar udah bagus gitu ya, Hakim Eman Sulaiman ini. Ini di tengah carut-marutnya kasus Vina ini, menurut saya ya, dengan prinsip yang dimiliki oleh sang hakim yang sangat luar biasa ini, harusnya mendapat apresiasi. Iya. Masyarakat Indonesia aja banyak yang mengapresiasi kan. Betul. Justru orang-orang seperti ini kan jarang keberaniannya itu dimiliki ya oleh para hakim-hakim yang lain, itu dalam pandangan saya. Jadi sangat pantas sekali apresiasinya itu. Mungkin jika dia malah levelnya itu dinaikkan, wah mungkin bisa di hakim pusat sana ya, itu satu umpama. Naik jabatan ya. Nah, itu satu umpama seperti itu. Juga ini kan hakim ini juga nggak ngawur. Dia itu sekolah juga tinggi. Ini udah banyak sekali kenyang makan bangku sekolahan menurut saya. Dalam memutuskan sebuah perkara juga kan membutuhkan pertimbangan yang matang sekali gitu ya. Harus benar-benar adil gitu. Dari awal aja kemarin itu ya, ketika ada pemohon dan termohon, malah persyaratannya yang mana yang masih belum lengkap, yang masih ditolak, ya kan? Benar. Nah, itu berarti memang sudah di awal sebelum dilaksanakan kemarin sidang pra peradilan itu, kita sudah menemukan sedikit keganjalan di situ. Karena syarat-syarat yang memang sudah diajukan itu sempat ditolak oleh hakim, dikembalikan terhadap ini termohon agar direvisi kembali kan. Nah, baru setelah itu sidang pra peradilan pertama pun tidak hadir, ya kan? Ya. Nah, tapi yang membuat saya bingung itu Mbak, sebagai orang kampung itu ya, kalau memang kasus tersebut itu memang ada unsur-unsur semacam kayak tindak pidana kayak gitu ya, harusnya kan ada tuh sidik jari. Iya, pasti dong. Terus CCTV ya, apalagi itu di akses raya ya. Iya. Wah. Dekat dengan minimarket juga, yang pastinya harusnya ada CCTV kan ya. Iya, makanya saya membuat saya itu semakin bertanya-tanya,
kemanakah bukti-bukti yang menurut saya yang sangat kuat itu gitu? Kenapa tidak dipublish kayak gitu, dibuat transparan kayak gitu? Dan yang membuat saya bingung, kenapa ini Bapak Gendut itu masih kayaknya itu masih marah ke sana, marah ke sini, malah nuntut ke sana, nuntut ke sini. Ya mungkin kalah tenar kali ya. Sekarang kan Peggy Setiawan diundang di acara TV ini, TV itu, dan selalu memenuhi layar kaca televisi. Mungkin Bapak ini pengen eksis juga gitu. Jadi itu rupanya strategi Bapak Gendut Iya, itu. bisa jadi. Jadi itu prediksi Mbak E seperti itu. Mungkin ya, nggak Ya, ada yang tahu gitu. Ada benarnya juga. Mungkin juga ini masalah harga diri, bro. Wah, mungkin kan? Bisa jadi. Iya, karena dia sejauh ini kan bagi saya terlalu memojokkan ya, terlalu memojokkan terhadap seperti para saksi-saksi ya, dihujani dengan berbagai macam pertanyaan, bahkan si Peggy sendiri juga sampai tato-tatonya itu dibahas semuanya, yang tato bintang 7 apa bintang 8 itu kan. Benar. Aduh, kata saya, padahal itu di dalam sebuah penyidikannya, ciri-ciri bahwa beliau itu, si pelakunya itu bertato, itu tidak mencuat sebagaimana yang disebutkan kan, yang kita tahu rambutnya ikal ataupun keriting, telinganya ada lubangnya ya, bekas lubang ya. Harusnya kalau memang itu yang dicurigai, yang menjadi DPO, harusnya itu perlu dikembangkan gitu. Kalau dengan begitu cepatnya menersangkakan Peggy Setiawan ini juga menurut saya terlalu terburu-buru. Iya, apalagi tidak disertai dengan bukti yang benar-benar ada di lokasi gitu ya, seperti sidik jari atau mungkin tes DNA gitu ya. Ya, kita semua masyarakat Indonesia kan juga menyaksikan di awal itu dia memang ditersangkakan atau di awal itu dia DPO ya, dianggapnya ya, karena kesaksian dari mereka para terpidana ini kayak gitu ya. Iya, terus ditambah lagi dengan saksi-saksi yang sekarang ini bagaikan sembunyi di lubang tikus atau lubang semut ya, seperti AF, terus kemudian ada si Mel. Iya, RT. Wah, Pak RT, aduh RT ini lagi nih ya, aduh ini warga ini pasti banyak geram ini sama Pak RT ini ya. Aparat negara aja. Aduh, ini maunya ini Pak RT ini gimana? Kok bisa dia itu sembunyi kayak gitu ya? Kalau memang kita mengumpamakan ya diri kita sendirilah. Kalau memang dalam posisi kita tidak bersalah, kenapa harus takut? Ya. Apalagi toh dia hanya menjadi seorang saksi kan ya. Betul. Apakah menginap para pemuda yang katanya terpidana itu di rumahnya pada saat tanggal maupun bulan serta tahun tersebut. Gitu ya. Simpel katanya seperti itu. Lah kok malah melarikan diri? Ya mungkin takut terlibat kali. Lah, mau diapa-apakan, dia itu kan seorang ketua RT. Iya. Ya. Jadi orang yang dianggap sesepuh di situ dapat mengayomi masyarakat lah harusnya gitu. Di samping itu juga dia memiliki tanggung jawab untuk seluruh penertiban yang ada di lingkungannya gitu. Kalau dia menghilang begitu saja, dia sudah lari dari tanggung jawabnya sebagai RT, dia lari tanggung jawab juga sebagai saksi kayak gitu. Kan kasihan yang 8 terpidana ini, seumur hidup loh ini, nggak main-main loh. Nah ini terus keberlangsungannya juga saya bingung terhadap saksi-saksi palsu ini, kenapa juga tidak segera diproses gitu. Ini jedanya menurut saya dengan keluarnya Peggy itu silakanlah kalau mau, mungkin mau digugat ulang ya. Betul. Mungkin dengan bukti-bukti yang baru. Tapi menurut pendapat saya ya kemarin itu ditangkap ya harus diselesaikan dulu kalau memang ada mungkin beliau minta ganti rugi seperti itu ya. Karena ditahan itu nggak enak loh di sana. Karena ini menyangkut dengan
harkat martabatnya, juga nama baiknya. juga kan. Iya, kepercayaan, apalagi Peggy ini dia belum menikah, statusnya masih membujang ya. Iya, otomatis orang mau menikah itu takut melihat sosok si Peggy kalau disangka memang benar-benar pelakunya ya. betul, apalagi mertuanya, calon mertuanya, wah bisa loncat ya. Begitu mendengar calon menantunya itu ternyata adalah Peggy Setiawan yang diduga sebagai pelaku. Iya. Nah, ini kan selanjutnya adalah Peggy ini ingin membersihkan namanya lah ya istilahnya, karena setelah dibebaskan dari tuduhan atau tersangka gitu kan, ya bukan dibebaskan sih, soalnya itu kan baru pembatalan status dia menjadi tersangka gitu kan. Tapi juga kan kita sempat dengar juga katanya kalau Peggy ini dengan bukti-bukti yang sudah ada itu sudah tidak bisa lagi diproses dia sebagai tersangka. Jadi betul. Kalau mau menersangkakan Peggy Setiawan ini harus dengan bukti-bukti yang baru. Nah ini bisa saja ini terjadi. Jadi harus melalui penyidikan mulai dari nol gitu ya? Iya, dengan bukti yang berbeda. Iya. Bukan bukti yang sudah memang disebutkan kemarin. Iya, betul sekali gitu. Oke, terima kasih buat sahabat semua yang sudah mendengarkan ngerumpi kita kali ini. Jangan lupa komentar kalian pasti kita tunggu. Jangan lupa juga untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.